Sejak beliau artinya lengser Ya. dari jabatan beliau sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang Ya. banyak sekali masyarakat hadir ya ke rumah beliau. Tidak ada kata libur. Mereka merasakan betul yang namanya pembangunan pada zaman Pak Jokowi. Di sela-sela itu banyak juga dari masyarakat itu, tokoh-tokoh masyarakat meminta beliau untuk berkunjung ke daerahnya. Oh, itu permintaan dari tokoh-tokohnya. Permintaan dari tokoh-tokoh itu. Safari yang dikatakan mereka adalah safari politik, mungkin ada konotasinya bahwa itu membangun image dari PSI ya. Kira-kira Andi itu kira-kira 6.000 orang. Gila saya bilang. Memang dari titik pertama di gubernur sampai ke ujung itu ke Polda itu penuh dengan antusiasme dari masyarakat. Andi Aswan. Siap. Kita mau ngomongin ini nih. Kata siapa? Kita Selain berat ngomongin sebelah. soal ijazah, kita juga mau ngomongin ini kayaknya Pak Jokowi makin aktif dan makin rajin Lagi ke aktif daerah. bersafari nih Bang kayaknya nih Bang. Kira-kira lagi sibuk apa nih dengan bersafari ini Pak Jokowi ini Iya. yang pengen tahu nih. Jadi begini, sejak beliau artinya lengser Ya. dari jabatan beliau sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang Ya. banyak sekali masyarakat hadir ya ke rumah beliau. Tidak ada kata libur. Sehari itu kalau hari biasa ya sekitar 500 sampai 750 orang. Nah, kalau hari Sabtu Minggu itu bisa lebih dari 1.500. Oh, kalau pas hari libur tuh. Hari libur itu. Jadi luar biasa ya masyarakat open house antusiasme masyarakat ingin berkunjung dan bertemu dengan Presiden ke-7 dan juga untuk mendapatkanlah kenang-kenangan yaitu foto bersama dengan beliau kan. Nah, di sela-sela itu banyak juga dari masyarakat itu tokoh-tokoh masyarakat meminta beliau untuk berkunjung ke daerahnya. Oh, itu permintaan dari tokoh-tokohnya. Permintaan dari tokoh-tokoh itu dan juga masyarakat yang berkunjung ke tempat beliau. Yang pertama itu kemarin juga kan kita berkunjung ke Lampung ya. Nah, di Lampung itu kita melihat bagaimana luar biasa antusiasme dari masyarakat Lampung itu sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat dari Lampung, ya elit-elitnya politik juga ada dari Lampung itu hadir di sana. Nah, safari yang dikatakan mereka adalah safari politik mungkin ada konotasinya bahwa itu membangun image dari PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia yang digawangi oleh putra beliau, Kaisang Pangarep untuk itu. Dan selain itu sebetulnya kalau kita katakan safari politik ya kita tidak menampik itu, tapi yang paling di headline itu adalah safari kebangsaan. Jadi silaturahmi berkunjung kepada daerah-daerah yang mengundang beliau jadi untuk berdasarkan hadir. undangannya. Siapapun bisa mengundang. Iya. Ya kemarin di Lampung ya itu luar biasa antusiasmenya ya. Beliau diberikan ya kayak sesepuh adat ya kepada beliau gitu, beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Lampung secara adat ya. Dan bagaimana antusiasme semua daerah-daerah yang dikunjungi yaitu kabupaten-kabupaten kayak Mesuji, terus ada Tulang Bawang gitu ya. Itu luar biasa sambutan-sambutan itu. Dan itu terus mengalir gitu. Itu bukan artinya berhenti. Pak Jokowi berapa terus. minggu atau berapa bulan sekali itu keliling? Ya sebulan sih bisa 2 kali ya. Oh, sebulan 2 kali. Bisa 2 kali sebulan itu gitu ya. juga dong, Bang. Ya tergantung ini. Memang fisiknya beliau luar biasa lah. Tapi berarti kalau ada anggapan yang bilang ini nyuri nyolong start Nyuri kampanye start itu keliru. kampanye gitu gimana? Ya itu kalau bilang nyuri start julid-julid kampanye itu menurut saya itu kapan mau ada kampanye kan nggak ada. Masih lama. Ya ini bukan nyuri start gitu ya. Yang saya katakan lagi, memang kalau dikaitkan beliau dengan PSI, ya orang mengatakan, wah ini safari politik, itu sah-sah saja. Sah-sah aja. Karena kan dia bukan pejabat publik sekarang. Ya, sekarang udah. Ya, dan itu biaya sendiri ya. Ini perlu dicatat biaya gitu. sendiri. Biaya Biaya sendiri, sendiri tidak loh, ada gitu. biaya pemerintah gitu loh. Ya. Even dengan relawannya, ya saya sendiri ya ke Lampung, ke NTT, itu biaya sendiri. Urunan juga tuh, patungan juga. Nggak ada patungan, kita dari kocek kita sendiri gitu. Masing-masing lah ya. Masing-masing ya. Jadi bukan artinya ini ya kita disupport oleh Pak Jokowi itu enggak.
Kita memang dengan kesadaran sendiri, itulah yang dinamakan relawan diehardnya Pak Jokowi. Wah, relawan diehard. Di biaya lapangan sendiri. sendiri, di daerah sendiri kayak gimana? Kalau lihat di media sosial kan Pak Jokowi diterpa isu soal ijazah segala macam gitu kan. Nah ini Grassroots menarik ini. gitu loh. Nah, kalau di daerah gimana? Di Bang? daerah yang Isu terakhir saya itu- di NTT, saya baru kembali hari Minggu kemarin ya, di NTT itu. Hadir di NTT waktu itu berkunjung namanya Pantai Oisina. Itu di daerah Kabupaten Kupang ya kira-kira ya 100 kiloan lah dari kota Kupang itu. Itu menariknya begini, itu daerah pantai itu terpencil, tapi banyak masyarakat hadir di situ gitu. Di sepanjang jalan masyarakat menyambut juga banyak ya di sana. Yang lucunya banyak ibu-ibu itu mengatakan, ya ini mohon maaf ketika ketemu saya juga, oh Mas Andi gitu ya, Pak Andi gitu kan. Wah ini jadi artis juga nih, saya bilang. Dia bilang, bagaimana Roy Suryo itu? Kalau dia datang kemari, saya pukul dia. Dia bilang, itu ibu ngomong Pak Andi itu. Aswan sampai ditanyain soal. Sampai ditanya seperti, jadi mereka ini di daerah yang terpencil, katanya bukan kota ya, karena itu kabupaten dan itu daerahnya dekat pantai betul, itu mereka paham terhadap isu-isu itu ya. Dan dia bilang, mereka merasakan betul yang namanya pembangunan pada zaman Pak Jokowi. Terutama bagaimana embung-embung ya, air itu ya, waduk-waduk itu terbangun dengan baik dan jembatan-jembatan terbangun dengan baik. Jalan-jalanan pun juga terbangun dengan baik. Itulah dia merasakan gitu. Dia bilang kita nggak perlu omong-omong, nggak perlu omong-omong, kita perlu bukti. Dan ini telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini dan kami sangat mencintai Pak Jokowi, dia bilang. Ya, makanya di tagline itu kan pulang kampung. Pulang kampung. Oh, Jadi kembali seolah-olah- menjadi masyarakat biasa. Ya, enggak, artinya begini, dia sudah dianggap adalah bagian dari Dari keluarga seluruh wilayah ya. besar masyarakat NTT. Nah, Judulnya pulang kampung. Iya, terus ini dan yang kedua nih, menarik lagi satu, yang CFD. Wah, Oh iya, CFD. Car Free Day Iya, hari iya. Sabtunya itu 6.000 masyarakat tuh. Kalau itu saya tanya juga kepada kalau itu ke Kesbangpol. Baru ingat, Bang. Saya Kesbangpol ada berapa ini? Kira-kira Andi itu kira-kira 6.000 orang. Gila saya bilang. Memang dari titik pertama di gubernur sampai ke ujung itu ke Polda itu penuh dengan antusiasme dari masyarakat. Dan kita hanya bisa berjalan kira-kira 100 meter. abis itu stuck. Stuck Tutup nggak bisa masyarakat. apa-apa, Udah itu penuh masyarakat udah mengelilingi semua. Ada yang naik di pohon lah, ada yang ini gitu kan. Ya, akhirnya ya kita nggak bisa bergerak gitu kan, ya Pak Jokowi hanya ya udah mereka yang foto, yang apa gitu kan. Tapi Pak Jokowi nggak masalah dengan fisiknya atau dengan Itulah yang Kesehatannya menarik. Ya kesehatan beliau prima, seperti dulu gitu. Itu yang menarik buat saya. Mohon maaf ya, saya aja kita ini orang-orang muda aja wah gila, bener capek Iya gitu kan, kan, 2 setengah kali, mati gitu kan. sebulan 2 kali Tapi dia keluar bisa kota, gitu. ke pedalaman Iya. kan jauh banget. Berarti fisiknya memang bagus untuk itu. Ya, satu pelajaran juga buat kita gitu. Bagaimana memanage waktu itu lebih baik. Iya benar. Iya. Tapi ada yang menarik juga sih bahwa safari kebangsaan tadi yang Pak Ya. Jokowi sebut itu katanya mau bikin poros baru nih di pemilu 2029. Abang melihatnya anggapan itu kayak gimana? Poros Ya, kalau dikatakan bahwa bikin poros baru dan sebagainya, apapun yang dilontarkan itu, saya belum mendengar dari Pak Jokowi langsung untuk itu ya. Tapi kalau sudah dianalogikan oleh teman-teman dari partai politik gitu kan, ya itu suatu hal yang wajar kalau itu benar ya. Karena kan apa? memang sedang Ya beliau kan mempersiapkan bukan lagi pejabat publik atau apa ya. Dan rata-rata kan pejabat-pejabat itu presiden maupun mantan presiden itu kan punya partai politik. Ya, itu tidak bisa biasa, dinafikan gitu. iya, Itu hal yang biasa untuk Tapi itu. Pak Jokowi dengan ramenya isu ini, terus rame juga di daerah. Mulai ada parpol selain PS yang masuk nggak? ini Ya kalau kita Pindah-pindah lah. bicara apakah Migrasi. ada juga partai politik yang sempat jadi high fever ya, demam. iya. Ya, dengan adanya Pak Jokowi masuk ke tempat yang menurut mereka itu ada kantong suara mereka. Yes. Oh. Menggali ceruk pemilih. Ya ibaratnya akan Keambil bermigrasi ya sebaiknya mereka juga waspada. Waspadanya begini, tolong Anda rawat ya punya konstituen gitu loh. Jangan setelah Anda duduk di kursi empuk di DPR, Anda tinggalkan merawat. hanya janji-janji saja. Nah, kalau Pak Jokowi tidak mau berjanji tapi dilakukan langsung di lapangan, dibuktikan dengan kerja nyata.
Kan gitu. Soal ada kekhawatiran itu gimana Bang? Ada Ya. suara-suara yang beralih katanya. Itu tujuannya untuk mengambil suara-suara mereka gitu. Pak Jokowi tidak ada untuk dalam rangka menarik atau mengambil suara-suara mereka itu bermigrasi ke partai yang ya tertentu misalnya ya. Itu tidak. Emang murni memenuhi undangan. Nah mereka Pak Jokowi memenuhi undangan dari masyarakat ya. Kemudian bayangkan kan ada namanya bukan penyerahan, pengangkatan sebagai sesepuh Ya. ya Raja-Raja Timur kan. Sesepuh ya. Saya mesti quote Ditumpuk karena banyak jangan, banget jangan kainnya gitu. karena ya itu ada 8. Jadi setiap kabupaten itu punya apa namanya kain model kain ulos itu ya. Kain tenun itu bermacam-macam. Berbeda-beda motif. Oh, oke. Gitu loh. Jadi itulah penyerahan bahwa beliau ini diangkat sebagai keluarga dari Raja-Raja Timur. Ya, seperti itu. Gitu. Artinya Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.